Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Perdagangan Bebas dan Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus ASEAN dalam Era Globalisasi. Apa itu perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi? Perdagangan bebas adalah sistem ekonomi yang memungkinkan barang dan jasa di perdagangan antara negara tanpa adanya pembatas seperti tarif, kuota, atau regulasi proteksionis lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu yang diukur melalui peningkatan produk domestik bruto. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi mencakup investasi tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan ekonomi yang kondusif. Nah, selain itu juga ada manfaat dan ciri-ciri perdagangan bebas. Untuk ciri-cirinya itu penghapusan tarif dan bea cukai, di mana barang itu lebih murah dan daya saing meningkat. Terus juga penghapusan kuota perdagangan, perusahaan bebas itu mengekspor dan mengimpor. Selain itu juga investasi asing lebih mudah, di mana modal asing untuk memperkuat industri itu lebih mudah didapat. Ditambah lagi regulasi longgar, di mana regulasi yang tidak terlalu ketat itu membantu perdagangan dan investasi. Manfaatnya adalah yang pertama untuk meningkatkan ekonomi, yang kedua membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas akses pasar bagi produk dalam negeri. Dampak positif perdagangan bebas di ASEAN. Yang pertama adalah meningkatnya investasi asing, di mana investor asing lebih tertarik menanam modal di ASEAN. Contohnya perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Honda, terus juga Yamaha itu lebih memilih membangun pabrik di Thailand dan Indonesia. Yang kedua itu peningkatan ekonomi yang lebih cepat. Negara-negara ASEAN mengalami peningkatan ekspor, terus juga produk-produk ASEAN itu semakin dikenal di pasar global. Harga barang lebih murah dan konsumsi meningkat. Nah, ini termasuknya kenapa di Indonesia lebih banyak? Ya karena harga dan konsumsinya itu meningkat. Yang pertama dengan tarif yang lebih rendah, harga produk impor lebih terjangkau, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk berkualitas dengan harga bersaing. Itu juga ada pekerjaan bertambah, di mana dengan lebih banyaknya investasi dan ekspor, sektor industri dan jasa berkembang. Contoh itu seperti Vietnam menjadi pusat produksi tekstil dan elektronik untuk ekspor global. Tantangan perdagangan bebas di ASEAN. Yang pertama ada persaingan tidak seimbang, terus yang kedua ketergantungan pada pasar global, yang ketiga ancaman bagi industri kecil, yang keempat eksploitasi sumber daya alam. Persaingan tidak seimbang ada negara yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan Laos ataupun Kamboja. Sedangkan ketergantungan pada pasar global itu lebih krisis ekonomi global dapat berdampak pada besar atau kecilnya ekspor ASEAN. Nah, ancaman bagi industri kecil seperti produk lokal bisa kalah saing dengan barang impor yang lebih murah. Untuk eksploitasi sumber daya alam, negara-negara ASEAN lebih cenderung mengekspor bahan mentah dibandingkan bahan yang sudah menjadi matang, yang bisa menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, dampak AFTA di Indonesia, dampaknya itu dampak positif itu di mana ekspor meningkat, produk seperti kelapa sawit, dan tekstil dan otomotif semakin banyak dikirim ke negara ASEAN. Investasi asing masuk ke pabrik besar dari Jepang dan Korea Selatan dan juga di Indonesia. Ini juga dampak negatif persaingan. Yang pertama adalah persaingan dengan produk asing. UMKM dan industri lokal menghadapi tantangan dalam bersaing dengan produk impor murah. Nah, yang kedua juga ketergantungan terhadap negara lain, di mana Indonesia masih sangat tergantung pada bahan baku dari negara lain untuk produksi industri.
strategi untuk menghadapi tantangan perdagangan bebas. Yang pertama dari strategi negara. Untuk pertama yaitu meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui inovasi dan teknologi. Yang kedua mendorong UMKM agar lebih kompetitif dengan memberikan insentif dan pelatihan. Yang ketiga diversifikasi ekspor agar tidak hanya tergantung pada satu jenis produk atau pasar. Yang keempat meningkatkan kerjasama antara negara ASEAN untuk memperkuat posisi ekonomi di global. Selanjutnya dari strategi bisnis UMKM. Yang pertama adalah memanfaatkan e-commerce untuk menjangkau pasar ASEAN. Yang kedua meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga menggunakan branding dan pasar digital untuk menarik konsumen global. Jadi kesimpulannya adalah perdagangan